Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tata cara dan bagaimana pelaporan terkait dengan unifikasi, terkait dengan pelaporan SPT massa, PPH yang terdiri dari berbagai macam PPH. Kali ini kita akan melihat bagaimana faktur pajak dengan ketentuan perpajakan yang terbaru menurut Per 03 PJ tahun 2022. Hal ini sangat menarik. Kenapa? Faktur pajak yang dibuat oleh wajib pajak yang menjadi pengusaha kena pajak harus mengacu ke peraturan yang baru terkait dengan Per 03 tahun 2022. Ketika kita melihat di sini bahwa faktur pajak harus dimuat berdasarkan ketentuan yang berlaku, nah, kita lihat bagaimana latar belakang dan tujuannya. Pada Per 24 PJ tahun 2012 dan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya di era kertas, beberapa ketentuan dalam regulasi existing masih mengatur hal-hal yang bersifat manual dan belum terotomatisasi, sehingga tidak relevan lagi dengan kondisi existing dengan era digital saat ini. Dan berikutnya adalah masih terdapat tumpang tindih regulasi yang dimana terdapat 4 regulasi terpisah. Bayangkan, Anda ketika membuat suatu pelaporan perpajakan dalam hal pelaporan PPN, masih terdapat tumpang tindih regulasi mengenai bagaimana peraturan untuk e-faktur. Nah, apa saja tumpang tindihnya? Yaitu 4 regulasi yang terpisah di level Per Dirjen yang mengatur terkait dengan faktur pajak, yaitu Per 24 tahun 2012, Per 16 tahun 2014, Per 58 tahun 2010, dan yang terakhir adalah Cap 754 tahun 2001. Sehingga perlu dilakukan simplifikasi menjadi satu Per Dirjen yang bersifat komprehensif. Kabar baiknya, dengan adanya permasalahan di lapangan seperti ini, maka regulasi yang existing masih belum dapat menyelesaikan permasalahan. Dan di mana kita perlu mengetahui bahwa bagaimana nih penyegaran untuk perubahan update-nya yang dapat membantu wajib pajak di lapangan terkait dengan faktur pajak. Nah, kabar baiknya adalah terdapat penyelarasan dengan peraturan yang ada di atas, yaitu 4 Per Dirjen yang tumpang tindih. Sehingga kita melihat di sini ada beberapa ketentuan regulasi yang tidak sesuai lagi dengan praktek di lapangan, yaitu peraturan di level yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 9 Tahun 2021, dan PMK Nomor 18 Tahun 2021. Perlu dilakukan penyelarasan dengan peraturan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada Per 24, Per 58, Cap 754. Nah, itulah hal-hal yang tumpang tindih. Nah, dengan adanya peraturan yang terbaru yaitu Per 03 tahun 2022, ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan. Dengan adanya pedoman teknis dengan menggunakan pedoman pelaksanaan PMK nomor 18 tahun 2021, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi PKP dalam membuat dan mengadministrasikan faktur pajak. Nah, ini adalah sekilas mengenai latar belakang dan tujuan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada faktur pajak. Selanjutnya kita lihat bahwa terdapat peta regulasi terkait dengan faktur pajak sebelum Per 03 tahun 2022. Di mana ketika kita melihat mind map di sini, terdapat Undang-Undang PPN yaitu pasal 13, pasal 13 ayat 5A, pasal 16E, pasal 13 ayat 6 di mana Direktur Jenderal Perpajakan mengeluarkan Cap 754 PJ tahun 2001 mengenai konfirmasi faktur pajak. Oke, nah di sini kita melihat dari pasal demi pasal Undang-Undang PPN. Di sini Menteri Keuangan mengeluarkan PMK nomor 18 tahun 2021 dan PMK 120 tahun 2019. Nah, ini ada berbagai macam peraturan terkait dengan faktur pajak kertas. Kemudian
Perubahannya adalah e-faktur yang bersifat elektronik dan bagaimana yang terbaru mengatur faktur pajak PKP pedagang eceran. Selain itu, bagaimana kita melihat dari faktur pajak khusus terkait dengan VAT refund, dan selain dokumen-dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak itu sudah diatur dengan Per 16 PJ tahun 2021. Nah, ini adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai regulasi faktur pajak yang masih dan